Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Alpina dari jurusan HES 5C, NIM 121011931113. Jadi dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa hal atau materi terkait dengan susunan persidangan dan susunan majelis. Untuk yang susunan persidangan, sebelum membuat video ini, saya telah membaca dari beberapa web pengadilan negeri terkait tata cara atau susunan persidangan yang secara keseluruhan sama dan ada 5 tahapan secara garis besar. Yang pertama, tahapan mediasi. Yang kedua, pembacaan gugatan termasuk juga jawaban, replik, dan duplik. Yang ketiga, pembuktian. Yang keempat, kesimpulan. Dan yang kelima, putusan. Untuk susunan secara rincinya akan saya jelaskan berikutnya. Baiklah, untuk susunan persidangan secara rinci, yang pertama, sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum kecuali sidang-sidang yang tertutup untuk umum. Apa sih sidang-sidang yang tertutup untuk umum ini? Sidang yang tertutup untuk umum biasanya itu terkait dengan masalah kekeluargaan dan privasi, kemudian sidang yang melibatkan anak kecil, dan juga sidang terkait dengan kekerasan seksual dan semacamnya. Itu biasanya sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum. Tahap yang kedua, yaitu para pihak termasuk penggugat dan tergugat dipersilahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, para pihak diperiksa identitasnya termasuk surat kuasanya dan juga diperiksa surat izin dari organisasi advokat apabila para pihak menggunakan advokat. Yang keempat, apabila para pihak telah lengkap, maka diberi kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara damai atau mediasi. Nah, majelis hakim apabila mereka setuju untuk melakukan mediasi akan memberikan penawaran terhadap siapakah mediator yang akan digunakan, apakah dari lingkungan pengadilan negeri atau dari luar, sesuai dengan Perma RI nomor 1 tahun 2008. Tahap yang keenam yaitu apabila tidak terjadi kesepakatan damai, maka akan dilanjutkan pembacaan gugatan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Yang ketujuh, apabila perdamaian berhasil, maka dalam persidangan akan dibacakan akta perdamaian yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tahapan yang kedelapan, apabila tidak ada perubahan acara atau apabila mediasinya tadi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat. Jawaban ini dapat berisi eksepsi, bantahan, permohonan, putusan provisionil, dan juga gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi di sini itu berarti gugatan balik oleh tergugat atas gugatan dari penggugat. Apabila ada gugatan rekonvensi, maka tergugat juga berposisi sebagai penggugat rekonvensi. Tahapan yang ke-10, replik dari penggugat apabila digugat rekonvensi, maka berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi. Nah, jadi penggugat ini apabila digugat rekonvensi oleh tergugat, statusnya menjadi tergugat rekonvensi. 11. Pada surat menyurat atau jawab jinawab, ada kemungkinan masuknya gugatan intervensi atau voeging, visuaring, toesenkoms. Yang ke-12, sebelum pembuktian itu ada kemungkinan munculnya putusan sela atau putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, dan juga gugatan intervensi. Tahap selanjutnya yaitu pembuktian. Dimulai dari penggugat yang mengajukan surat bukti dan juga saksi, kemudian dilanjutkan tergugat yang juga mengajukan surat bukti dan saksi. Selanjutnya, apabila majelis hakim membutuhkan itu, dapat melakukan pemeriksaan setempat. Tahap selanjutnya, kesimpulan dari para pihak. Setelah kesimpulan dari para pihak, tahap selanjutnya musyawarah dari para majelis hakim. Musyawarah dari majelis hakim selanjutnya adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Nah, putusan majelis hakim ini dapat berupa gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, gugatan ditolak, atau gugatan tidak diterima. Oke, itu tadi mengenai susunan persidangan. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai susunan majelis. Jadi susunan majelis ini tertuang juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, hakim saat memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan itu diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, ayat pertama,
Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan yang lain. Ayat yang kedua, susunan hakim sebagaimana yang disebutkan pada ayat pertama tadi terdiri dari seorang hakim ketua dan juga 2 orang hakim anggota. Jadi kesimpulannya, jumlah hakim dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan hal lain. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan susunan persidangan dan susunan majelis. Saya Cindy Elpina, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.